Soekarno di usia 29 tahun, mendekam di penjara, berkawankan dispot, lakon yang dijalani Bung Karno demi Indonesia merdeka. Dalam alam merdeka dan demokrasi seperti sekarang, bertingkah ponga demikian sah-sah saja. Namun, tidak salah pula belajar dari sejarah. Jauh sebelum negeri ini merdeka, Soekarno pada usia 29 tahun meringkuk di penjara Bancue, Bandung. Pemerintahan kolonial mendakwa Soekarno bersalah atas perbuatan penyebaran ujaran kebencian yang menentang pemerintah. Tuduhan itu dilayangkan atas aktivitas Soekarno dalam Partai Nasional Indonesia (PNI). Di kamar selnya yang sempit itulah Soekarno menuliskan pidato pembelaan dengan susah payah yang amat sangat. Meja untuk menulis tidak ada. Satu-satunya perabotan yang membantu Soekarno menulis adalah kaleng dispot. Benda untuk membuang air kecil sekaligus besar itu menjadi alas kertas untuk Soekarno menulis. Menulis di atas dispot bukan pekerjaan yang mudah. Selain harus menahan bau, tulang punggung yang tertengkuk serasa ingin remuk. Itulah aktivitas yang dilakoni Soekarno malam demi malam selama sebulan setengah. Dengan cara begini aku bertekun menyusun pembelaanku yang kemudian menjadi sejarah politik Indonesia dengan nama Indonesia Menggugat. Kenang Soekarno dalam autobiografi yang disusun Cindy Adam, Soekarno Penyambung Lidah Rakyat. Dalam Indonesia Menggugat, Soekarno menjelanjangi praktek kolonialisme Belanda yang negeri jajahannya, Hindia. Ia mengungkapkan secara terinci penderitaan yang menyedihkan rakyat Bumi Putra sebagai akibat penghisapan 3,5 abad di bawah kuasa Belanda. Tesis tentang kolonialisme, kata Soekarno, adalah hasil penulisan di atas kaleng tempat buang air yang bertugas ganda itu. Tapi Soekarno tidak melulu mengurangi masa suram negerinya akibat imperialisme. Ia juga menyuarakan tentang kejayaan Nusantara di masa lalu serta masa depan yang penuh harapan. Kemerdekaan adalah buat anak-anak kami, buat cucu kami, buat buyut-buyut kami yang hidup kelak di kemudian hari, kata Soekarno dalam pidatonya Indonesia Menggugat. Pada 18 Agustus 1930, perkara Soekarno disidang di Pengadilan Bandung. Pidato pembelaannya menggegerkan persidangan. Para hakim kolonial tertegun, mereka merasa dipermalukan. Hakim, tidak usah kami beberkan panjang lebar kekejamannya. Juga kultus sel-sel ini sudah diakui jahatnya oleh hampir setiap kaum yang mengalaminya dan oleh kaum terpelajar yang mempelajarinya riwayatnya, ujar Soekarno di depan hakim ketika menjelaskan zaman tanam paksa. Lagi, kata Soekarno, tuan-tuan hakim yang terhormat, jutaan tidak terbilang miliar rupiah. Kapital imperialis yang kini menggeduk kekayaan Indonesia. Putusan hakim pada akhir memvonis Soekarno hukuman penjara 4 tahun yang kemudian dijalani 2 tahun.
Dari Boncoe, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Pidato pembelaan itu memang tidak berhasil pembebasannya dari jeruji besi. Tapi kemerdekaannya yang digaungkan dalam Indonesia Menggugat menjadi kenyataan pada 17 Agustus 1945. Hari proklamasinya kemerdekaan Indonesia bersama Bung Hatta.